Oke, baik ya, kita lanjutkan kembali ya. Di slide sebelumnya, adik-adik sudah mendapatkan gambaran bagaimana care plan atau rekomendasi dari farmasis ya dalam menjawab assessment yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pada slide ini saya hanya ingin memberikan gambaran atau perbedaan antara plans-nya farmasis dengan plans-nya dokter ya. Oke, untuk subjektif, objektif, dan assessment sudah kita bahas sebelumnya ya. Di sini ini masih dengan kasus yang sama ya. Di sini bisa kita lihat subjektifnya pasien yang mengalami OMA ya, objektifnya suhu dan tekanan darah, assessment dokter berisikan diagnosis ya, berarti otitis media akut, infeksi otitis media akut. Nah, kemudian ini plans-nya. Kalau plans-nya atau ya rencana atau rekomendasi dari apoteker berisikan usulan atau saran terkait pengobatan ya yang diterima pasien disesuaikan dengan hasil assessment-nya. Kalau di assessment-nya menyatakan subdos, maka plans-nya perlu peningkatan dosis, atau sebaliknya ketika di assessment-nya dinyatakan overdose, maka rekomendasinya perlu diturunkan. Sedangkan plans pada dokter atau rekomendasi yang tertuliskan di sini umumnya berisikan obat yang diresepkan oleh dokter penulis resep ya, yang akan diberikan untuk pasien. Namun pada plans-nya dokter ini tidak hanya obat yang diresepkan saja isinya, bisa juga tindakan yang diberikan. Misalnya kalau dokter perlu melakukan pembedahan ya, di sini juga ditulis misalnya perlu operasi gitu ya, atau perlu tindakan ronsen misalnya ya. Itu juga bagian dari plans-nya dokter ya. Nah, ini misalnya tindakan karena pasien mengalami ada keluar nanah dan cairan itu ya, maka di sini di plans-nya dokter juga dituliskan perlu pembersihan luka atau nanah pada telinga pasien misalnya. Sedangkan di apoteker tidak ada ya, tidak ada pemberian rekomendasi tindakan medis seperti ini ya. Ini memang bukan kewenangannya kita sebagai apoteker, tapi sebab itu kewenangannya dokter ya. Namun pada saat konseling kita boleh mengedukasikan untuk menjaga kebersihan telinga, tapi tidak boleh merekomendasikan suatu tindakan, misalnya perlu dilakukan operasi, nggak boleh, karena memang kita apoteker tidak memiliki kapasitas untuk menilai seorang pasien itu perlu ditindak seperti apa, apakah operasi, insisi, atau yang lainnya. Itu kita tidak memiliki kapasitas seperti itu. Jadi rekomendasi apoteker hanya rekomendasi pemberian saran ya, pemberian rekomendasi terkait dengan pengobatannya pasien yang itu disesuaikan tentunya dengan assessment yang telah ditetapkan oleh apoteker. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lihat di sini. Sedangkan untuk rekomendasi perawat ya, atau plans-nya perawat, subjektif, objektifnya sudah kita bahas. Kasusnya masih sama ya. Assessment-nya sudah kita bahas. Nah, plans-nya perawat, ini isinya ini saya bilang karena di asuhan keperawatan sebetulnya tidak eksplisit assessment atau plans. Jadi mereka untuk subjektifnya, objektifnya tertulis sama, ini tertulis subjektif, objektif. Sedangkan untuk assessment dan plans itu mereka atau ya untuk tenaga kesehatan perawat ini menyesuaikan gitu ya, tidak lantas eksplisit assessment. Mereka juga misalnya ini plans itu dituliskannya sebagai bentuk intervensi, artinya tindakan atau intervensi yang diberikan oleh perawat pada pasien tersebut. Ya, dari intervensi ini diberikan sama dari hasil assessment yang sudah para perawat lakukan sebelumnya ya pada pasien misalnya.
pasiennya mengalami infeksi telinga kiri di asesmennya ya, dan sudah mengeluarkan cairan nanah berbau, maka plans-nya atau intervensi yang akan diberikan perawat nih, kaji kondisi telinga kiri. Kemudian, nah nanti dokter yang memberikan perintah atau instruksi untuk membersihkan telinga, itu ya di plans-nya ini, nah dilakukan pembersihan nanah luka pada telinga. Nah ini nanti biasanya perawat yang melakukan pembersihannya. Dibersihkan intervensinya berupa atau plans-nya membersihkan luka atau nanah pada telinga pasien 2 kali sehari. Oke, semoga bisa memberikan gambaran pada adik-adik mengenai perbedaan konten yang dituliskan setiap tenaga kesehatan ya, meskipun metode yang digunakannya sama, yaitu menggunakan metode SOAP. Namun sudut pandangnya berbeda-beda ya, artinya target aspek yang dinilai dari setiap tenaga kesehatannya beda-beda ya. Ya meskipun goals akhirnya, tujuan akhirnya tentunya untuk kesembuhan pasien, keberhasilan terapi pasien, peningkatan kualitas hidup pasien ya, tujuannya sama namun dengan pendekatan yang berbeda-beda ya, dengan ya pendekatan yang berbeda-beda, sehingga adik-adik pada saat nanti sudah bekerja misalnya ya, atau sedang praktek di rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang memang melibatkan banyak tenaga kesehatan dan menggunakan metode untuk dokumentasi yang sama, menggunakan metode SOAP misalnya. Nah ini sudah bisa memahami bahwa memang terdapat perbedaan ya, dan jangan keliru memaknainya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini selanjutnya, selain rekomendasi terapi, farmasis atau apoteker ini juga perlu memberikan rekomendasi monitoring.